Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba menginstal microcloud dengan 3 node. Sebelum menginstal, sediakan dulu kebutuhannya. Karena di sini kita akan menggunakan 3 node, artinya itu 3 buah server ya. Berarti di sini saya mencoba membuat 3 buah server. Ini 1, 2, 3. Dengan sistem operasi itu Ubuntu server. Masing-masing server itu bisa dilihat sini spesifikasinya. Prosesornya 3 core, terus uh, hard disk itu kita sediakan 3 untuk masing-masingnya. Satu itu untuk dipakai OS-nya nanti. Yang 2 lagi ini hard disk yang tidak terpartisi, karena nanti microcloud sendiri itu kan membutuhkan hard disk yang benar-benar kosong atau bersih dan tidak terpartisi ya. Jadi kita sediakan 2, karena satu untuk full storage, itu untuk penyimpanan server itu sendiri digunakan nanti untuk microcloud-nya. Yang satu lagi untuk distributed storage. Jadi masing-masing disk dari server ini akan digabungkan sebagai penyimpanan. Itu tujuannya nanti mungkin untuk replikasi kan. Oke, saya di sini login dari terminal PowerShell lewat SSH. Ini ada server 1, server 2, server 3. Oh ya, sebelumnya untuk konfigurasi jaringan sendiri, masing-masing server ini dikonfigurasi itu statis, bukan DHCP, untuk lebih gampang aja komunikasinya. Karena untuk menginstal microcloud dengan 3 node itu masing-masing server 1, 2, dan 3 ini harus bisa berkomunikasi gitu. Oke, kita lanjut. Sebelum install kita harus tahu dulu kebutuhan dari microcloud itu sendiri. Kita lihat website resminya. Doc. How to guide install microcloud. My reference. Ini microcloud requirement. Ini untuk network. Kalau nggak salah dia ada kebutuhan dependensi aplikasi yang lain ya. Ini. Jadi untuk menginstal microcloud kita membutuhkan 4 ini. Ada microcloud, ini untuk cluster itu sendiri, LXD ini untuk kontainernya, microchip ini untuk distribusi penyimpanan terdistribusi, yang OVN untuk jaringan terdistribusinya. Sebelumnya kita cek dulu dengan menggunakan snap. Di sini matikan dulu tool snap list. Pastikan di tiga-tiganya ya, tiga servernya. Oke. Berarti di tiga-tiganya belum ada kebutuhan ini, yang 4 aplikasi ini. Kita harus install dulu. Perintahnya yaitu mana kemarin ya, ini LXD doang.
Reference. Nah, ini kita copy saja, paste di pertama server 1. Oh iya, ini seandainya kita tidak login sebagai root, ini harus pakai sudo depannya ya. Karena ini saya login sebagai root, bisa langsung. Yaitu enter. Kita tunggu. Mudah-mudahan cepat karena ini biasanya lama ya. Kita langsung sekali jalan saja. Ini kita install juga. Kita install juga. Nah, ini server 1 udah keinstall. LXD, Microchip, Microcloud, MicroVN. Ya tunggu 2 server lagi. Oke, server 3 juga sudah selesai. Tinggal 1 server lagi. Oke, tiga-tiganya sudah selesai. Untuk memastikan, cek lagi dengan perintah snap list masing-masing servernya. Oke, tiga-tiganya sudah keinstall. Selanjutnya adalah memulai untuk konfigurasi cluster microcloud-nya. Sebelum memulai konfigurasi cluster microcloud, kita harus memilih salah satu server sebagai node master. Di sini saya menggunakan server 1.
Kemudian pada server 1 jalankan perintah microcloud init. Seperti biasa ini bisa, kalau tidak login sebagai root ini pakai sudo. Karena saya sudah login sebagai root, bisa langsung saja enter. Kita tunggu. Nah, ini adalah karena kita akan menggunakan 3 node atau 3 server. Ini harus kita ketik yes. Kalau kita hanya memakai satu node, ini no. Karena kita 3, kita ketik yes, enter. Kemudian pilih IP yang akan digunakan. IP-nya adalah IP statik. IP statik ya. Di sini saya menggunakan yang ini. Kemudian enter. Ini meminta 2 server lagi untuk join. Jangan lupa ini adalah key untuk join di masing-masing server yang 2 lagi. Ini kita copy. Kemudian pada server 2 dan 3 itu jalankan perintah microcloud join. Nah, ini pilih juga IP statiknya. Saya menggunakan ini, enter. Kopikan kode ini ke sini. Enter. Nah, ini phone system server 1. Select server 2 on server 1. Nah, di sini sudah muncul server 2, selanjutnya server yang ketiga juga sama. Microcloud join. Enter. Pilih IP, saya menggunakan ini, kemudian enter. Kopikan passphrase ini, enter. Nah, ini server 3 sudah masuk ke list yang di server 1. Pilih dua-duanya, spasi, tekan bawah, spasi lagi, kemudian enter. Nah, ini adalah apakah kita akan mengatur local storage untuk masing-masing server. Jadi untuk penyimpanan di microcloud ini ada 2, satu local storage, satu distributed storage. Local storage itu nantinya VM atau container itu akan disimpan di server masing-masing. Sementara untuk distributed storage itu penyimpanan tidak hanya di satu server, tapi direplikasi ke server lain. Kita pakai dua-duanya, klik yes. Nah, ini hard disk tadi, jadi ada 6, server 1 ada 2, karena tadi di awal saya jelaskan ada 2 hard disk yang tidak terpartisi. Ini juga server 2, ini juga server 3. Pilih salah satu, saya pilih yang ini, masing-masing server ya. Ini. Kemudian enter. Select which disk to wipe, berarti ini mengosongkan hard disk. Sebenarnya ini tidak perlu, cuman untuk memastikan kita pilih saja, karena untuk memastikan agar hard disknya benar-benar kosong dan tidak bersih. Enter. Nah, selanjutnya adalah apakah kita juga akan menggunakan distributed storage. Klik yes. Pilih lagi hard disk yang tidak terpartisi ya. Pastikan ya tidak terpartisi, benar-benar kosong. Kemudian enter.
format lagi, hapus agar benar-benar bersih. You want to encrypt the selected disk ini untuk mengenkripsi data VM nantinya yang tersimpan. Karena ini bersifat uji coba, saya pilih no. Tapi jika ini dilakukan pada untuk lingkungan produksi ya atau production, ini wajib yes gitu. No, enter. Apakah kita akan menggunakan CHAP file system? Ketik yes. Ini apakah kita akan mengatur jaringan internal CHAP? Apakah terpisah dari jaringan hostnya? Ini kita pakai default saja. Yang untuk publik juga, ini ketik yes. Karena kita pakai static. Oke. Nah, ini mulai menginstal microcloud-nya. Kita tunggu berapa saat. Kalau ini harus dicek. Nah, ketika ini server 2 join ke cluster, ada informasi di server 2-nya. Server 3 juga masih menunggu. Cuman di server 3-nya sudah sukses. Ya, server 3 juga sudah join. Ini agak sedikit lama. Lumayan ya aktivitasnya. Oke, ini sudah berhasil. Untuk memastikannya, kita bisa lakukan beberapa verifikasi. Yang pertama itu jalankan perintah ini, microcloud cluster list. Nah, ini cluster yang sudah terinstall, kita ada 3 server dan statusnya online. Kemudian lxc cluster list. Ini juga sudah, ini untuk database-nya. Kemudian microchip cluster list penyimpanan ya, tiga-tiganya sudah. Oke, selanjutnya nanti adalah kita akan coba mengakses
UI dari microcloud-nya dan membuat instan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah mencoba mengakses UI dari microcloud-nya dan membuat sebuah instance atau VM. Tadi kita coba cek dulu dia ada di IP mana. Dia ada di IP master yang pasti, mode master. Tapi untuk mengakses UI-nya kita butuh alamat URL, ada di LXC cluster list. Nah, yang biasa database leadernya ya. Ini kita copy, buka browser, gunakan Edge, kemudian copy paste, enter. Ini pilih advance, continue, pilih apa saja, pilih OK. Nah, ketika pertama kali diakses, ini semua fitur atau menunya kita belum bisa gunakan. Kita harus membuat sertifikat dulu untuk autentikasi. Kita klik create a new certificate, kemudian generate, masukkan password untuk keamanan sertifikatnya. Kemudian generate certificate, download kedua-duanya, keep, ini juga satu personal, satu untuk publik. Jika sudah, kita setting dulu, pilih salah satu. Karena tadi kita menggunakan Edge, kita harus import dulu sertifikatnya, yang sertifikat .pfx ini adalah personal identification exchange. Ini kita copy, enter, pilih security, manage certificate, kemudian manage import certificate from Windows, import, next, pilih sertifikat yang tadi, ini pilih yang personal. Ada yang 1249 yang ini, open, kita next, masukkan password tadi, kemudian next. Ini adalah Windows akan kita pilih automatically select the certificate store based on the type of certificate. Ini Windows akan menempatkan secara otomatis di mana sertifikat itu yang aman untuk ditempatkan. Kemudian next, kemudian finish. Oke. Kemudian close, balik lagi ke UI-nya. Yang karena tadi ada 2, ini kita hapus dulu biar tidak ragu. Ini harus yang perfect tadi udah disetting, ini untuk kunci pribadi diupload ke browser. Yang ini adalah kunci publik untuk di konfigurasi di server node master tadi. Caranya adalah masuk ke terminal Windows, gunakan perintah scp secure copy, masuk ke C, tadi ada di user, download LXD, ya yang satu yang CRT, copy ke
ke sini. At 192.168.1.56.105 ada di home, ada no free result. Kemudian enter, masukkan password. Oke, kita coba cek di sini. cd home no free ls. Jika sudah, jalankan perintah ini lxc config, atau copy saja. Kita sesuaikan, karena ini nggak perlu, kita langsung saja. lxd, enter. Oke, kalau sudah, coba copy ini ke browser lain, paste, enter, pilih advance, pilih sertifikat yang kita upload tadi. Oke, ini semua menu atau fiturnya bisa kita akses. Selanjutnya adalah kita akan mencoba membuat sebuah VM atau instan namanya di sini. Kita create. Kita akan menggunakan, kita pilih dulu yang ringan-ringan saja. Biasanya itu Ubuntu. Katanya saya coba cari itu Ubuntu minimalnya ringan. Kita coba yang versi agak lama ya, 20 yang long term support. Kita select. Namanya ini Ubuntu VM. Kemudian ini sudah. Karena di server saya, di laptop saya itu tidak mendukung. Karena kalau bikin VM itu harus ini sistem proses ini enable nested kernel base. Ini untuk kernel base virtualisasi, ini harus aktif. Karena laptop tidak bisa, saya coba untuk tipenya itu kontainer saja. Kemudian untuk disknya, karena nggak terlalu berat OS-nya, kita 10 20 giga atau 10. Kemudian networknya default, GPU sudah oke, kita nggak pakai proxy. Kemudian untuk CPU kita 1 core saja karena nggak terlalu berat. Kemudian memorinya juga kita pakai 2. Lalu create and start. Nah, ini prosesnya setting up. Kita bisa lihat di sini. Di sini sudah 100%. Kita masih menunggu. Lumayan lama.
Oke, ini sukses. Kita coba akses klik name-nya, coba akses terminal. Oke, ini berarti VM-nya sudah berhasil. Ini bisa dilihat IP-nya. apt update dan sudah juga connect ke internet harusnya. Oke, sekian dari saya. Eh, untuk tahapan setup microcloud dengan 3 node sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.